karun, kita mungkin teringat akan benda-benda berharga dan bernilai tinggi yang telah terkubur selama ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Kita biasa mendengar harta karun dalam berbagai cerita fiksi atau kisah dalam film. Dalam kehidupan nyata muncul pula temuan-temuan harta karun yang beberapa diantaranya dianggap paling fenomenal. Beberapa harta karun ini memiliki nilai sangat tinggi, ada juga yang dianggap paling kontroversi, dan sebagian lainnya dipercaya memiliki kutukan. Seperti apakah bentuk harta karun paling fenomenal ini? Dan inilah versus harta karun paling fenomenal. Koh-i-Noor adalah berlian 105 karat pertama pada mahkota. Berlian ini tercatat di teks Hindu pada abad ke-14. Di dalam teks tersebut tertulis peringatan mengerikan yang berbunyi bahwa lelaki yang memiliki berlian ini akan menguasai dunia, tetapi juga akan mengetahui kemalangan di dunia. Sesuai dengan bunyi tulisan di teks, beberapa pemilik permata ini memang adalah seorang penguasa. Namun akhirnya mereka turun tahta dengan cara menyedihkan. Dan benar saja, kutukan Koh-i-Noor ini telah memakan korban. Salah satunya adalah Sher Shah Suri, kaisar paling berkuasa di India. Ia dikabarkan tewas terkena ledakan meriam setelah memiliki permata Koh-i-Noor. Korban lainnya yang konon juga akibat kutukan berlian Koh-i-Noor adalah putra dari Raja Mughal Babur yang diasingkan dari kerajaannya, Shah Jahan, Raja Agra pendiri Taj Mahal yang dipenjarakan oleh putranya sendiri. Seperti dikatakan sebelumnya, jika pemiliknya pria, maka kematian telah menanti. Sedangkan jika pemilik berlian ini adalah perempuan, maka nasib baik akan mengikutinya. Dan saat berlian ini jatuh ke tangan Inggris, Ratu Victoria memakainya. Dan tidak terjadi hal yang menyedihkan. Sampai sekarang, berlian ini disimpan oleh Ratu Inggris, tidak ada raja yang memakainya. Jika kutukan berlian Koh-i-Noor menimpa para penguasa laki-laki yang memakainya, korban kutukan ruangan Amber adalah orang-orang yang berhubungan dengan ruangan tersebut. Mereka tewas secara misterius. Ruangan Amber merupakan sebuah ruangan yang awalnya adalah salah satu ruangan di Istana Tsar Rusia. Ruangan ini terdiri dari panel-panel dinding berukuran besar, bertahtakan beberapa ton batu Amber yang luar biasa. Di sini juga terdapat cermin-cermin yang pada bagian sisinya dihiasi oleh dedaunan berbahan emas dan 4 buah mozaik Florentine yang sangat indah. Ruangan ini dibuat oleh Raja Frederick I untuk Tsar Rusia sebagai lambang perdamaian. Sempat dijuluki keajaiban dunia ke-8, ruangan bernilai lebih dari 1,6 triliun rupiah ini menjadi perebutan beberapa pihak pada zaman Perang Dunia Kedua. Saat Nazi menyerang Rusia, penjaga ruangan Amber sangat khawatir dan menutupi ruangan dengan wallpaper. Namun, usaha ini gagal karena tentara Nazi berhasil merebut dan memindahkan ruangan bernilai tinggi ini. Dan ketika kekuasaan Nazi runtuh, ruangan ini pun hilang secara misterius. Sejak saat itu masyarakat percaya bahwa ruangan Amber menghilang karena sebuah kutukan. Konon, orang-orang yang berhubungan dengan ruangan ini pun terkena kutukan dan tewas secara misterius. Kurator museum yang meneliti ruangan ini juga meninggal akibat terkena tipes dan jasadnya menghilang entah kemana. Seorang jenderal Rusia yang pernah berhubungan dengan ruangan ini juga tewas secara misterius dalam kecelakaan mobil. Yang lebih mengerikan lagi, seorang pemburu ruangan ini tewas di hutan Bavarian dengan keadaan sangat mengenaskan. Nuestra Señora de Atocha atau Our Lady of Atocha adalah harta karun paling terkenal dari kapal Spanyol yang tenggelam pada 1622 di Florida Keys, Amerika Serikat.
Para penyelam di Florida Keys dari Mel Fisher Treasure, perusahaan pencari harta karun, menemukan harta karun ini pada 1985. Mereka sudah memulai pencarian sejak 1969. Setelah 16 tahun, Mel Fisher dan para awak akhirnya menemukan lapisan utama dari bangkai kapal ini pada September 1985. Mereka berhasil mengangkat lebih dari 40 ton emas dan perak, termasuk lebih dari 100.000 koin perak Spanyol yang dikenal sebagai pieces of eight yang berdiameter 38 mm. Selain itu, mereka juga menemukan zamrud dan artefak lain asal Kolombia. Total nilai keseluruhan harta karun ini ditaksir mencapai 450 juta dolar Amerika atau sekitar 5,2 triliun rupiah. Total nilai harta karun dari Nuestra Señora de Atocha yang merupakan salah satu temuan harta karun termahal ternyata lebih kecil dari taksiran nilai harta karun yang ditemukan di kuil Sri Padmanabhaswamy, India. Pada Juni 2011, sebuah kuil Hindu di wilayah India menyimpan harta karun berupa koin emas, perhiasan, dan benda berharga lainnya. Diperkirakan harta yang selama ini terbuka setelah hampir 150 tahun ditutup memiliki kisaran nilai seharga 22 miliar dolar Amerika atau sekitar 258 triliun rupiah. Harta karun yang ditemukan termasuk berbagai peninggalan berbentuk dewa-dewi berbahan emas murni dan bertahtakan batu berlian, rubi, zamrud, serta beberapa batu berharga lainnya. Ditemukan juga mahkota serta perhiasan yang diberikan sebagai hadiah kepada kuil Sri Padmanabhaswamy selama berabad-abad. Black Swan ditemukan pada 2007 saat ekspedisi The Black Swan Project. Ekspedisi ini dilakukan oleh Odyssey Marine Exploration, sebuah perusahaan spesialis yang berbasis di Tampa, Florida, Amerika Serikat. Mereka telah menemukan 500.000 koin perak seberat 17 ton. Nilai dari harta karun ini ditaksir mencapai 500 juta dolar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Sejak penemuan harta karun ini diumumkan pada Mei 2007, sejumlah media massa internasional merilis tulisan yang akhirnya memunculkan kontroversi, di mana dalam pemberitaannya dikatakan bahwa seluruh uang hasil penemuan ini akan masuk kemana? Apakah masuk ke kas perusahaan Odyssey Marine Exploration sendiri? Atau berbagi dengan Badan Warisan Budaya Internasional? Atau negara asal harta dan kapal ditemukan? Sementara pihak Spanyol mengklaim kemungkinan wilayah kerja Odyssey Marine Exploration itu masih berada dalam teritorial Laut Spanyol. Mereka pun secara resmi telah melakukan penyelidikan intensif di lokasi yang diduga tempat beroperasinya Black Swan Project. Jika ternyata benar berada di wilayah perairan Spanyol, maka ekspedisi Odyssey dianggap melakukan pelanggaran karena telah memindahkan artefak harta berusia ratusan tahun. Bagaimana perbandingannya dengan harta karun kapal Texing? Seberapa kontroversikah penemuan harta karun ini? Texing adalah kapal Cina berbobot 1.000 ton dengan ukuran 50 kali 10 meter. Dalam perjalanannya di Laut Cina Selatan, kapal Texing karam karena menabrak sebuah karang di Selat Gelasa, Bangka Belitung. 177 tahun kemudian, kisah kapal karam ini terdengar hingga telinga seorang Australia berkebangsaan Inggris bernama Michael Hatcher. Pada 1999, Hatcher menyewa beberapa arkeolog mancanegara dan menyelam di perairan Bangka Belitung. Mereka berhasil menemukan harta karun yang nilainya ditaksir hingga 30 juta dolar atau 350 miliar rupiah.
Dalam perburuan ini, Michael Hatcher menemukan sekitar 1 juta potong keramik dari abad ke-18 dan 19, meriam, barang-barang kuningan serta perunggu, uang, dan berbagai barang lainnya. Michael Hatcher kemudian membawa harta karun ini ke Australia untuk kemudian dilelang di Jerman. Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan dan menyatakan bahwa harta karun tersebut telah dicuri. Pemerintah mengambil sisa barang yang belum laku dilelang untuk disimpan di Museum Nasional. Pemirsa, itulah tadi versus harta karun paling fenomenal versi On The Spot.